dibersihkan, diganti bajunya. Ya, nanti pas waktu menyelati pakaian kita benar-benar suci, seperti itu bersih. Persis seperti jenengan wudu. Jadi mukanya 3 kali, tangannya 3 kali, sama persis seperti kita wudu ketika kita mau sholat atau kita mau bersuci. Bagaimana cara menarik bajunya? Cara menariknya adalah, jadi ini celana dulu juga digunting, sama ya. Jadi guntingnya mulai dari bawah ke atas, sampai terus juga. Ini sama juga gunting. Bajunya itu bisa dikunci. Sekarang bagaimana cara melepas baju? Kalau sudah kondisi bajunya sudah ada di bawah, boleh jenazahnya diangkat. Jika sudah seperti ini, maka bajunya di bawah itu masukkan di bawah sini. Masukkan semua. Setelah itu baru ini balik jenazah, baru bisa diambil. Akhirnya dibalikan lagi ke posisi semula, terletak seperti ini, maka kondisi jenazahnya sudah lancar. Setelah itu baru kemaluannya ini ditutupi kain supaya tidak telanjang. Jadi saya pakai sampan lepas, sampan gunting juga, nanti ditutupi kain. Nah itu kain mori juga tak apa-apa, kain sewek juga tak apa-apa, atau bekas bajunya juga tak apa-apa, untuk auratnya ini, kemaluannya ini. Nah setelah itu kondisi jenazah sudah beranjak bulat. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Caranya bagaimana? Kalau memungkinkan, jenazah didudukkan. Setelah itu baru ditekan. Nah ini ditekan terus, tekan sampai kiranya cukup. Ini ada catatan khusus untuk penyakit dalam, seperti misalkan gagal jantung dan liver atau hepatitis ya. Liver itu biasanya perutnya itu kembung, dan biasanya sedikit sebelum ditekan itu hidungnya, mulutnya itu mengeluarkan cairan. Nah itu perlu penanganan khusus untuk ditekan terus supaya cairan itu keluar. Nanti keluarnya itu cairan berupa coklat seperti lumpur. Itu yang berpenyakit hepatitis B atau serangan jantung. Jadi pembuluh darahnya pecah. Kalau pembuluh darahnya itu pecah, biasanya yang keluar itu darah. Kalau hepatitis itu yang keluar cairan mengental seperti lumpur, warnanya darah juga kondisinya ada di sini. Itu harus dikeluarkan. Ini perutnya itu apa
siraman bilangan ganjil. Dimulai dari kepala, jadi ini kondisi hidung sama mulutnya jadi posisinya ditutup. Ambil air lagi, bilang bisa sabun cair ataupun sabun itu yang beku itu bisa tangan dan sampo. Jadi kalau bisa rambutnya tuh dikasih sampo supaya bersih. Memandikannya sama seperti kita memandikan kita sendiri. Dia caranya jenazah itu benar-benar bersih. Cara mengetahui jenazah itu bersih atau tidak, biasanya kulitnya sudah mulai keset. Jadi ngesek lunyu berarti perlu disabuni terus. Keset berarti itu benar-benar bersih. Kita bersihkan secara pelan-pelan sambil membaca apa surat al-ikhlas atau apa kalimat-kalimat thayyibah untuk bisa menemani jenazah itu tadi. Kita sambil sholawatan bisa membaca surat-surat pendek bisa. Terus selesai, terus ini dimandikan terus sampai bersih. Nah ini cara membersihkan sekarang yang organ vital seperti di kemaluan serta tubuh. Karena nanti itu pasti ada kotorannya. Juga ada pasti ada, tidak ada, kadang-kadang tergantung kondisi jenazahnya nanti. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Gus tadi, ada kotoran oleh gagal. Itu kadang ada, kadang tidak ada. Cara membersihkannya pakai kapas. Okay. Jadi pertama itu ini bersihkan dulu semua pakai tangan. Itu setelah itu nanti kalau ini sudah selesai semuanya, sudah bersih semuanya, sudah keset semuanya, wajahnya sudah selesai, sabunnya disiram lagi sampai bersih. Terus disiram. Setelah itu di bagian yang depan ini sudah selesai, baru jenazahnya diwalik. Miring menurut Thomas. Nah ini dibersihkan pakai sabun, terus pakai itu deterjen. Nah ketika baru membersihkan ini dubur, lubangnya dubur ini kita bersihkan pakai kapas. Di pusat lubangnya itu ngerano jauh cetok ini dilihat, oh ini ada kotorannya dibuang, ambil kapas lagi, terus pokok masih ada, terus sampai kalau dimandikan diusahakan mandi pulang ke rumah atau dibersihkan diganti bajunya. Saya nanti pas masuk melewati pakaian kita benar-benar seperti untuk yang perempuan itu 5, kalau yang laki-laki itu 3. Ini cara mengukurnya, diukur mulai dari ujung kepala, diambil 1 kilan atau 1,5 kilan atau 2 kilan juga sama. Ayo diukur 2 kilan. Nah, terus diukur terus. Ada. Nah, sudah selesai, sudah ditandai. Nah, setelah itu baru ini dilempit mengikuti ukuran yang pertama. Nah, ukuran yang pertama ini apa? Nah, terus disamakan dengan itu apa? Nah, terus sudah, nanti kembali lagi 3 kali. Nah, santai aman. Santai. Nah, ini sampai disamakan ukurannya Pak Komandan. Ini 13 meter ini.
bilangan ini 4 kali, karena nanti yang terakhir apabila jenazahnya itu besar, gemuk, nah ini nanti bisa untuk nyambung nanti ini digunting lagi menjadi 2. Nah selesai, ini berapa? Sudah 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru digunting. Ini cara digunting ini supaya lurus, supaya itu. Nah baru nanti cara guntingnya. Nah ini tetap dipegang supaya ukurannya tetap sama. Nah ini ke sebelah untuk ukuran kaki. Nah nanti pusing apa nih? diluruskan. Apa nih? Boleh, ini kalau guntingnya itu dipisah dulu. Nah, tinggal 3. Ye. 3 dilempit dulu. Dilempit mas. Jadi 3 ini dilempit. Bagaimana cara menyambungnya? Nyambungnya itu ini kan ada sisa kain kapan 1. Cara menyambungnya ini ukurannya harus sama. Jadi ukurannya harus sama. Setelah itu baru ini digunting. Dijadikan 2 bagian. Baru disambungkan yang ini 1. Jangan dijahit. Caranya tetap 3 bawah, 1 atas. Pertama. Nanti sisanya tutup dulu. Yang kedua, potong jadi 2, 1 untuk kaos, yang kedua untuk cawat. Ya. Makanya ojo jahit gue salah. Tidak boleh dijahit. Ya, jangan pakai yang jahit. Monggo lanjut. Baru ini kita buat ini untuk penutup cawat. Cawatnya laki-laki itu cukup ini dipotong. Cawatnya kalau laki-laki itu cukup ini dipotong. Baru kita membuat tali. Sekarang membuat tali itu tali nanti potongnya. Talinya itu ada 5. Yang 1 pucuk, tengah, ini sama nanti ini. Jadi talinya tuh ada 5 sambung. Ingat talinya ada 5. Yang 3 untuk tengah, yang 2 untuk kepala dan kaki. Tergantung itu artinya itu hanya itu. Jadi ini caranya jenazah itu tidak terurai ketika itu hanya itu. Baik, kita sekarang membuat tali. Ini cara menjahit tali ini. Ini lah buat tali. Ini bisa dihadapkan ini. Ukurannya seperti ini. Baru ini
lagi. Ini tadinya nanti kita buat 4. Nanti yang terakhir untuk kepala dan untuk nanti talinya nanti dipotong jalan kurang satu lagi. Kalau ini ada 1, 2, 3, kurang 1 potongan lagi. Nanti potongan yang terakhir, nah ini dipotong lagi sama kaki. Jumlahnya ada 5. Ini 3, 2 berarti 5. Jadi yang nanti potongan yang terakhir nanti dipotong lagi menjadi 2. Ya pendek. Karena untuk tali pocong kepala sama kaki itu ada yang kecil. Untuk ukuran badan memang harus yang panjang. Karena nanti bisa buka. Sudah selesai. Boleh. Matanya di samping dulu kan. Nah, ini. Iya, nyambung. Terus agak kanan. Agak kanan. Jadi kondisi kain kapan antara gigi kepala dengan kaki itu harus disamakan. Jadi ada sampai gigi terlalu panjang sana yang pendek. Nanti tutup kepalanya ya. Jadi harus seimbang antara lebihnya sini ujung kepala sama ujung kaki itu harus sama. Seperti potongan yang 3 tadi dia mau 2 sama. Setelah itu baru ini selesai baru nanti kaki sama. Ini agak di sini. Agak di sini lagi. Dan disamakan dengan yang di bawah. Yang ini lihat ukurannya. Ya. Nah ini ukuran berapa? Samakan dengan yang meja. Nah baru ini lapisan yang ketiga. Kita pasang di tengah-tengah. Di tengah. Samakan dengan yang di bawah ukurannya. Harus di tengah-tengah. Ini antara sini dengan yang ini harus sama. Coba agak ke kanan, agak ke kanan. Sudah selesai. Ini selesai. Kondisi nanti untuk menutupi maluan. Boleh dikasih kampas ininya supaya nanti itu baru nanti kamu ini kasih kampas baru yang sudah dihaluskan benar-benar halus. Boleh nanti dikasih minyak nggak apa-apa minyak itu apa senyumpi juga boleh yang ini juga nggak apa-apa. Yang penting tidak beralkohol. Nah itu ada nggak beralkohol. Maksudnya boleh, tapi tidak alkohol. Baru nanti di sahur-sahur ini Pak. Sama itunya juga sama. Kamu barunya bagian besar diratakan. Baru setelah itu jenazahnya diangkat. Jadi posisi waktu memandikan ya kain kafan itu sudah siap. Oke. Jadi posisi memandikan kain kafan sudah siap terkata. Jadi sebelum memandikan ibu dulu alangkah baiknya apabila tenaganya itu sedikit
sedikit ya kain kafannya dipotong dikit. Makanya sebelum memandikan jenazah itu ya ini diukur dulu, jenazahnya dipotong dulu, jangan langsung memandikan tapi kain kafannya belum siap. Jadi kain kafannya dipotong dulu sebelum dimandikan. Jadi sebelum dimandikan memotong kain kafan seperti yang sudah tadi disampaikan. Sallallahu ala Muhammad.